di mana donasi akan sepenuhnya diberikan kepada pihak Panti Asuhan Bina Remaja Yogyakarta. Jika teman-teman peserta ingin berdonasi, boleh banget nih teman-teman langsung klik yang dikirim chat atau melalui info poster yang terlampir di layar teman-teman peserta sekalian. Baik, selanjutnya saya akan membacakan do's and don'ts selama acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. 2. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. 3. Peserta diharapkan mengganti namanya dengan format nama _institusi. 4. Peserta dapat memberikan pertanyaan kepada pembicara saat acara berlangsung melalui tautan slido.com dengan kode 327186. Sekali lagi saya ulangi, peserta dapat memberikan pertanyaan kepada pembicara saat acara berlangsung melalui tautan slido.com dengan kode 327186. 5. Peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dapat mengisi form feedback sekaligus presensi yang akan dibagikan panitia di akhir acara. Demikian pembacaan do's and don'ts. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mematuhi aturan-peraturan tadi demi kelancaran acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua IOIN LC Yogyakarta. Kepada Kak Nia, dipersilahkan. Halo. Suaranya udah masuk belum ya, Marata? Sudah, Kak, sudah terdengar. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih, Marata. Kalau teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Indri. Di sini saya sebagai Eksekutif Direktur dari IOIN LC Yogyakarta. Sebelumnya saya mau makasih dulu terhadap teman-teman semua yang sudah hadir berpartisipasi di webinar Percariti ini. Karena satu partisipasi dari teman-teman, berarti teman-teman sudah menyumbangkan senilai Rp1.000 kepada panti asuhan seperti itu. Dan juga nggak luput, saya juga berterima kasih kepada Kak Abdur yang sudah mau mengisi acara ini, terus juga kepada Gayu sebagai moderator dan teman-teman panitia. Harapannya nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kak Abdur juga, terus juga akan mendapatkan insight yang lebih seperti itu. Mungkin pembukaan dari saya cuma segitu aja ya, Marata ya. Selanjutnya aku kembalikan ke Marata. Makasih. Baik, terima kasih Kak Nia atas sambutannya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan seseorang, karena saya tidak sendirian, ada moderator kita yang kece yang akan memandu acara webinar kita hari ini. Orang itu adalah Kak Gayu Laksono. Kak Gayu Laksono adalah Manager of Local Institution and Community di IOIN LC Yogyakarta. Kak Gayu juga memiliki beberapa posisi di institusi lain, yaitu sebagai Head of Recruitment di LPM Sikap UPN Veteran Yogyakarta, sebagai Staff of Department Minat dan Bakat di BEM Visip UPN Veteran Yogyakarta, sebagai Sekretaris of Department Minat dan Bakat di BEM Visip UPN Veteran Yogyakarta, juga sebagai Event Staff Reaksi Event of Senior for Podcast Competition di UPN Veteran Jakarta. Wah, keren banget ya teman-teman moderator kita kali ini. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut moderator kita, Kak Gayu Laksono. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya, suara saya masuk ya? Masuk ya? Sudah terdengar, Kak. Ya, baik. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, nama saya Gayu Laksono Wiguna, selaku moderator pada acara Webinar for Charity dengan tema How to Maximize Your University Experience siang hari ini. Untuk pembicara kita pada acara ini ialah Kak Abdurrahman Al-Fatihdal, atau sering dikenal dan sering dipanggil dengan sebutan Kak Abdur. Baik, ini adalah CV dari Kak Abdur. Dapat dilihat di sini bahwa CV dari Kak Abdurrahman begitu banyak pengalaman dan prestasi.
Pengalaman-pengalaman seperti Presiden National Chapter of Indonesian Youth Opportunities International Network IOIN 2021, Founder and Chief Executive Officer of Klinik Kacamata Hukum KKH 2020 sampai sekarang, Legal and Permit Advisor of Yayasan Karbon Ethics Indonesia Karbon Ethics 2020 sampai 2021, dan Associate of Asegab Hamzah and Partners AHP 2021 sampai sekarang. Lalu juga mempunyai prestasi-prestasi seperti Best Position Paper ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting AFMAM Hanoi Vietnam 2020, First Runner Up FHUI dan Honors List for Most Outstanding Students Depok Indonesia 2020, Gold Medalist International Mediation Singapore Competition IMSG News Law Singapore 2019, Best Delegate Global Goals Summit 2019 Malaysia Kuala Lumpur Malaysia 2019. Wah, tentunya ini speaker kita pada siang hari ini memang luar biasa sekali ya. Udah paket lengkap lah itu. Pengalaman banyak, prestasi juga banyak. Nah, daripada kalian penasaran nih siapa ini Mas Abdurrahman tuh seperti apa ya, kok dia punya pengalaman dan prestasi yang banyak. Tanpa lama-lama di sini sudah ada Mas Abdurrahman Al-Fatih Ibdal. Kepada Mas Abdurrahman Al-Fatih Ibdal saya persilahkan. Oke, terima kasih Gayu dan juga Marata. Aku cek sound dulu. Teman-teman kalau suara aku clear dan jelas boleh di komentar di chat. Jelas Kak? Gitu yang banyak ya. Biar kita cek juga nih. Udah pada semangat belum nih di hari libur nih? Yang biasanya oke. Ini dari Olivia dari Setia Trisakti. Oke, sip. Ada Roma juga. Teman-teman makasih ya sebelumnya udah mau datang. Oke, wah ini dari Jogja, dari Jakarta, dari Lampung juga ada, dari UPY. Oke, ada banyak ya. Kayaknya ini dari Sabang sampai Merauke ya. Hebat nih Yoin Jogja nih. Oke, aku langsung buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang di acara Webinar for Charity 2021 yang diadakan oleh IOIN Local Chapter Yogyakarta. Dan aku juga di sini mewakili teman-teman dari seluruh Local Chapter IOIN dan juga pastinya kepengurusan IOIN Nasional mengucapkan selamat datang di kegiatan hari ini, di mana kita akan belajar, kita saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan bertukar cerita. Ya, jadi jangan salah nih, meskipun dilakukan secara daring, tapi dampaknya itu bisa mengalahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara luring atau offline. Jadi teman-teman di sini kita bersyukur karena bisa terhubung ya dari berbagai tempat di berbagai pelosok di Indonesia. Kita sekarang hadir di sini untuk saling bertatap muka. Nah, jadi kalau bertatap muka artinya silahkan dinyalakan kameranya bagi yang sinyalnya mendukung, biar aku bisa lihat nih siapa-siapa aja nih yang dari masing-masing daerah. Tadi aku lihat ada dari Undip ya, dari Semarang juga ada ya. Oke, teman-teman yang sudah hadir, aku memperkenalkan diri kembali. Mungkin dari tim operator boleh langsung share screen atau sistemnya bagaimana nanti dikasih tahu ke aku aja ya. Aku perkenalkan dulu diri aku, nama aku Abdurrahman Al-Fatih, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Gayu dan juga Marata, aku biasa dipanggil Abdur. Sekarang aku juga menjadi presiden dari Kepengurusan Nasional IOIN. Nah, teman-teman yang hadir di sini mungkin baru dengar IOIN ya. IOIN itu apa? Nanti aku sekalian jelasin. Intinya IOIN itu kepanjangan dari atau singkatan dari Indonesian Youth Opportunities in International Networking. Kita adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengembangan kualitas pendidikan, tepatnya di sektor pendidikan non-formal. Ya, kalau pendidikan formal itu apa aja? Ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kalau pendidikan informal itu ada apa aja? Ada kursus, ya, ada apa lagi? Les-les gitu ya, les bahasa Inggris, les dan lain-lainnya. Kalau non formal itu belajar dari mana aja? Ya, sumbernya dari mana aja, tidak terbatas dari media apapun gitu ya. Termasuk media Zoom seperti ini juga masuk pendidikan non formal secara daring. Oke, aku mungkin itu saja dari aku. Kalau nanti aku mulai presentasi mungkin diinstruksikan aja. Aku kembalikan ke Gayu kalau misalkan ada yang mau ditambahkan sebelum mulai materi. Ya baik, langsung saja Mas untuk pemaparan materi bisa dilaksanakan sekarang. Oke, siap. Terima kasih Gayu. Ya. Oke teman-teman, boleh langsung dibantu untuk materinya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar
fokusnya itu terkait pengembangan diri ya di kampus, tepatnya selama masa kuliah. Makanya aku kasih judul presentasi hari ini itu adalah Uni 101 and How to be Outstanding. Gimana caranya kita memaksimalkan kehidupan kita di kampus dan cara menjadi berprestasi. Kebetulan aku sudah tidak mahasiswa, teman-teman. Aku mantan mahasiswa. Makanya aku kalau ngelihat mahasiswa tuh senang banget karena semangatnya itu luar biasa ya. Aku masih ingat zaman-zaman mahasiswa tuh semua kesempatan tuh terbuka. Bahkan sebegitu banyaknya kesempatan sampai-sampai kelas itu menjadi tidak terlalu menarik. Lebih menarik tuh ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut lomba, ya. Jadi kalau aku boleh ngulang, masa S1 tuh aku mau banget. Ya, apalagi 1 tahun terakhir aku tuh diambil sama COVID, teman-teman. Jadi hanya 3 tahun merasakan gitu ya. Jadi itu tantangan tersendiri. Nah, untuk angkatan-angkatan sekarang tantangannya jauh lebih luar biasa daripada angkatan generasi aku dan ke atas-atasnya. Di mana mungkin beberapa teman di sini masuk kuliah sudah langsung online gitu ya. Sehingga mungkin beberapa kesempatan itu tertutup. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita sangkal gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan dibandingkan kita menggerutu dan juga hanya mengasihani diri sendiri, mending kita cari cara gimana biar kita tetap bisa berprestasi gitu ya dan memaksimalkan waktu kita di kampus. Boleh di next? Oke. Struktur yang aku akan persiapkan di materi hari ini adalah apa yang perlu kalian ekspektasikan atau harapkan dari kehidupan kampus, lalu kalian ingin menjadi seperti apa di kampus, lalu bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan juga apa yang harus dipersiapkan pasca kampus. Jadi ini paket lengkap ya, apa yang harus diekspektasikan, apa yang perlu dimaksimalkan, dan apa yang harus diantisipasi setelah kita ngampus gitu ya. Kehidupannya tuh seperti apa sih? Lalu apa yang perlu kita persiapkan sebelum dan setelahnya? Gitu. Boleh di next? Oke, aku mulai dari what to expect ya. Mungkin aku sedikit cerita dulu untuk kehidupan aku zaman waktu belum kuliah, mau kuliah lah gitu. Baru lulus SMA. Dulu aku itu di SMA itu bisa dibilang lumayan aktif, tapi hanya dari segi non-akademik. Ya, akademiknya keteteran sebenarnya, teman-teman. Jadi aku menganggap kayaknya kuliah nggak bisa nih, aku cuman fokus di nonnya aja gitu. Akademiknya harus bagus gitu kan. IPK kalau bisa setinggi-tingginya deh, berapapun yang aku bisa pokoknya harus tinggi gitu. Tapi realitas tuh biasanya berbanding terbalik ya teman-teman ya sama apa yang kita rencanakan di awal. Dan itu aku merasakan kok. Semester 1 aku tuh IP-nya gede banget. Semester 2 langsung tuh. Kalau teman-teman pernah ke Dufan gitu ya, histeria naik bus. IPK semester 2 langsung jos turun banget. Itu yang efeknya jangka panjang teman-teman. Ya, IP turun, ya, aku jadi cari pelarian kan. Aku jadi cari pelarian. Kayaknya aku emang nggak sepinter yang aku kira gitu. Di kampus urusan akademik. Ya, aku merasa kayaknya aku perlu kembangin diri di luar nih. Ya, akhirnya aku coba tuh semester 2, ketiga, keempat gitu ya, tahun kedua aku mulai coba kegiatan-kegiatan di luar kampus dan ternyata senang gitu ya. Aku suka gitu kan berinteraksi, aku suka mencari kesempatan-kesempatan yang aku ketemu orang baru. Meskipun aku nggak bisa bohong juga, semua itu aku lakukan karena aku nggak mau fokus aku tuh cuma di akademik aja. Karena aku tahu di akademik aku biasa aja. Teman-teman kalau dipaksa melakukan hal atau kegiatan yang teman-teman tahu teman-teman biasa aja di sana, pasti kan agak risih gitu ya. Misalkan masak nih, ya aku jujur nggak bisa masak. Aku tuh cuma bisa bikin roti ya, kayak selai gitu kan. Apalagi saya bikin sereal gitu kan, tumpahin, taruh susu, masak sesimpel nasi goreng gitu ya, atau mie goreng gitu ya. Itu aku nggak ada pengetahuannya sama sekali gitu. Dan itu banyak alasan ya, entah emang tidak dibiasakan dari kecil atau memang dari akunya tidak ingin belajar sehingga emang nggak terbiasa gitu. Padahal masak itu merupakan kemampuan hidup yang penting ya, tidak terlepas dari gender atau apapun. Tapi aku sendiri nggak bisa. Nah kalau teman-teman pakai mindset yang sama ya, cara berpikir yang sama ke kampus gitu ya, itu efeknya akan sama sampai kapanpun. Selaper-lapernya teman-teman gitu ya, perut nih udah bunyi gitu kan. Kalau nggak mau belajar masak ya akan susah. Kampus juga gitu. Kalau teman-teman udah tahu butuh banget nih yang namanya prestasi akademik gitu ya di zaman kampus, dan teman-teman juga cuman mengandalkan apa yang di luar kampus, sehingga di kampusnya keteteran, itu bahaya sebenarnya.
Dan itu aku rasain, aku nggak mau cuman bisa dalam artian misalkan timbangan gitu ya. Timbangannya itu berat di non akademik doang, aku nggak mau. Aku mau akademiknya balance gitu kan, seimbang. Karena itu jauh lebih bagus daripada kita cuman bisa di satu hal aja. Apalagi di masa sekarang nih, di mana semua tuh dituntut sempurna gitu ya. Harus pinter, harus aktif, harus macam-macam lah gitu. Sehingga kita harus ngikutin arus itu kan. Kalau nggak kita habis. Contoh sesimpel bikin kegiatan daring seperti ini. Ya, kalau teman-teman tidak mengerti cara mengoperasikan aplikasi Zoom, atau teman-teman tidak mengerti caranya misalkan gimana nih Q&A yang biasanya di seminar offline itu kita lakukan secara misalkan gitu ya, langsung aja tanya satu-satu, tapi kalau di Zoom kita nggak tahu nih siapa yang mau nanya, caranya bertanya, dan bagaimana nanti kita pengen memperlakukan pertanyaannya, itu sesuatu yang harus dipelajarin lagi dari baru. Gitu kan? Adaptasi. Ya. Itu yang perlu teman-teman expect di awal. Ekspektasi bahwa semua orang itu bakal menentukan perjalanannya masing-masing, dan kamu nggak bisa bergantung selamanya sama orang-orang yang lain atau teman-teman kamu yang lain, sedekat apapun. Aku di kampus punya teman yang dekat banget, tapi jalan hidupnya beda banget. Aku maunya A, dia maunya B. Ya, aku pengen jadi, misalkan aku pengen jadi diplomat, si ini pengen jadi jaksa, gitu. Aku pengen fokus kuliah, si ini pengennya fokus lomba, gitu kan. Jadi teman yang dekat pun ya, sedekat-dekatnya, itu haluannya bisa beda tuh. Ya, cara pandang dia melihat kehidupan tuh beda. Oh, aku pengen setelah kampus aku kayak gini. Tapi kita ngeliatnya aku pengennya kayak gini. Gitu. Jadi pasti akan sendiri. Itu yang perlu teman-teman tahu. Kampus tuh pasti akan sendiri. Teman-teman pasti akan memiliki teman, itu udah pasti. Ya, akan memiliki sahabat, itu pasti. Tapi hidup di kampus gitu ya, itu sendiri teman-teman. Teman-teman mau IPK-nya bagus kek, mau jelek kek, mau gimana pun, itu pilihan masing-masing. Nggak bakal ada yang nadahin tangannya bantuin teman-teman, ayo Abdur, lu harus belajar, nggak ada. Karena semua orang nggak punya waktunya buat ngurusin itu. Ya, kalau udah ujian kita masing-masing. Ya, kalau udah mau skripsi kita masing-masing. Skripsi nggak ada kelompok gitu kan. Kelompok 2 orang bikin skripsi nggak ada. Gitu kan, skripsi masing-masing. Jadi jangan berharap banyak sama di luar kita. Kita yang harus bergantung sama diri kita sendiri. Itu yang aku belum tahu banget di awal, dan aku ngasih tahu ke teman-teman biar teman-teman tahu dari sekarang. Gitu ya. Nomor 1, do expect that uni will be very different than high school. Nah, ini yang aku nggak dapet dulu ya. Aku ngira tuh kayak santai gitu kan di zaman SMA. Karena kalau di SMA kan kita nilai jelek juga guru kan bakal bantu gitu ya, nggak bakal dijelekin banget gitu. Dosen tuh beda, dosen mah jelek aja gitu kan. Kalau nilai kamu 2 mau 2 aja, saya nggak peduli juga gitu. Kecuali kamu mau belajar, kamu mau menerima feedback dari saya akan bantu. Tapi kalau kamu males-malesan, saya nggak bakal bantu gitu. 2, prepare for the worst scenarios. Nah, ini aku bilang tadi ya, fluctuating GPA yang naik turun ya, IPK yang naik turun. Temen yang ganti-ganti, changing fear, semester 1 deketnya sama ini, semester 2 deketnya sama ini, semester 3 kita udah circle baru lagi, ya. Volatile situation, ya, situasi yang mencekam, di mana kita harus milih antara mau fokus IPK, ya, atau mau fokus jadi ketua di IOIN local chapter, misalkan gitu ya. Itu jadi pilihan tuh, ya, kita mau fokus yang mana nih. 3, you will be tested with continuous challenges. Itu tantangan tuh nggak selesai-selesai tuh kampus tuh. Ya, aku tuh kalau dilihat balik, kilas balik tuh 3 semester pertama tuh berantakan banget. Ya bener-bener IPK, waduh bener-bener jos lah istilahnya gitu. 4 tuh udah mulai agak rapi, 5 aku udah mulai tahu mau ngapain, 6 aku udah tahu mau ngapain juga setelah kampus. Ya jadi ekspektasinya harus kalian ubah nih. Kalau kalian merasa akan aman-aman aja di kampus, aku akan langsung kasih kabar sekarang bahwa jawabannya nggak bakal seperti itu. Akan ada tantangan apapun bentuknya. Ya, boleh di next. Nah, ini yang pertanyaan yang aku selalu tanya ke diri aku. Aku nih anak lomba, karena aku tiap hari lomba mulu, nggak ada organisasi, atau aku perlu juga nggak sih ngambil organisasi, daftar di IOIN misalkan gitu ya. Atau aku perlu fokus di IPK aku aja. Atau aku mau banyakin volunteer aja. Atau aku mau ikut konferensi-konferensi yang internasional gitu ya. Atau aku mau fokus nulis aja, atau aku mau fokus jualan karena aku butuh duit gitu ya, mau jalan-jalan gitu kan, butuh sampingan, atau mau jadi anak nongkrong santai aja gitu kan, bawa kehidupan di bawah santai aja gitu.
Ini kan pilihan nih, pilihan. Aku punya temen yang lomba banget ya, IPK-nya gusrok gitu ya, tapi lomba juara 1 di mana-mana. Ada gitu kan. Ada anak yang organisasi ya, tahun 2020 ketua ini, 2021 ketua ini. Ada nggak? Ada IPK yang kayaknya nih anak nih kayaknya tiap hari belajar mulu kan. IPK tuh nggak pernah turun, 0,1 aja nggak pernah turun deh. Naik terus. Ada. Ada anak yang volunteer, tahu-tahu volunteer di Papua, tahu-tahu udah ke Sulawesi, tahu-tahu udah ke Bromo, tahu-tahu udah ke Jogja, udah kemana-mana deh. Ya, ada anak yang bisnis banget ya, udah buka toko, udah buka macam-macam. Ya, dan mereka semua keren di mata aku. Ya, mereka keren. Tapi yang buat mereka keren adalah bukan karena mereka si anak bisnis memilih jadi anak bisnis, bukan. Mereka keren bukan karena anak IPK-nya bagus, bukan. Mereka tuh keren karena mereka tahu mau fokus di mana dan mereka jago di situ. Itu yang penting, ya. Kalian punya banyak bagus, the more the better. Tapi kalau misalkan bisa semua tapi nggak bagus gitu ya, nggak jago gitu ya, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi tetap teman-teman pada akhirnya harus punya satu bidang di mana teman-teman tahu ini loh tempat aku, ini loh aku jago banget di sini. Sehingga dari situ bisa menghasilkan pengalaman, bahkan menghasilkan uang, bahkan menghasilkan relasi. Ya, kuncinya adalah network experience lessons. Cari jejaring, cari kenalan, cari pengalaman, cari apa yang bisa dipelajari. Ya, jangan kita capek-capek. Misalkan teman-teman udah ikut webinar nih selama 1,5 jam ya, terus keluar dari webinarnya nggak tahu nih mau diapain pelajarannya. Jangan seperti itu. Ya, sama teman-teman misalkan pengen ikut misalkan mata kuliah tambahan gitu ya di kampus, tapi setelah diambil kok aku nggak dapet apa-apa di sini. Jadi jangan seperti itu. Pastikan teman-teman, kalaupun teman-teman nggak dapat sesuatu, nggak dapat experience, nggak dapat network, paling nggak dapat lesson. Kedepannya aku mau ngapain nih? Biar nanti hal-hal yang buruk yang udah sekarang terjadi itu nggak terjadi lagi di kemudian hari. Gitu ya. Boleh di next. Oke. MAPRES itu kepanjangan dari mahasiswa berprestasi. Tapi jangan dibatasi pengertiannya hanya pada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi yang tahunan ya. Tapi ini mahasiswa berprestasi secara umum. Ya, teman-teman berprestasi secara umum, mahasiswa, selama mahasiswa teman-teman bisa berprestasi. Pertama, IPK. Nah, ini menurut aku penting banget. Dulu aku itu selalu beranggapan IPK itu ya udahlah nanti aja gitu kan. Tapi IPK itu justru yang paling utama, teman-teman. Karena kalau teman-teman sekarang buka di Instagram, tulis aja lowongan kerja, misalkan teman-teman jurusan psikologi gitu ya, tulis aja lowongan kerja, ketik lowongan kerja psikologi. Cari akunnya yang kira-kira followersnya banyak gitu ya, pilih. Nah, nanti kan ada banyak tuh lowongan kerja. Cek deh persyaratannya satu-satu. Mereka langsung minimal IPK 3,5, minimal IPK 3,25, minimal IPK 3,3. Pertanyaan aku, kalaupun kamu atau kalian itu punya prestasi banyak banget, tapi IPK-nya 3, sedangkan yang diminta itu minimal 3,2, nggak bakal bisa lolos. Sama, misalkan minimal 3, teman-teman juara 1 internasional ini, teman-teman ketua ini, ketua itu, ya punya paper yang internasional dan sebagainya, tapi IPK-nya 2,9 misalkan. Jadi nggak bakal bisa daftar nih lowongan yang minimal 3. Jadi ini pintunya. Ya, teman-teman nih ada pintu, teman-teman harus cari kuncinya. Karena kunci setiap pintu itu beda, teman-teman harus cari kunci yang pas. Kalau kunci yang diminta minimal 3,3, maka cari kunci minimal 3,3. Jangan pakai kunci 2,9. Nggak bakal bisa kebuka pintunya. Kalau pintunya udah kebuka, nanti tuh pas teman-teman masuk, baru deh tantangan berikutnya dihadapi lagi. Ya, jadi ini IPK ini gerbangnya dulu. Ya, kalau nggak menyentuh angka minimal, jangan harap bisa lolos nih ke kesempatan-kesempatan yang ada. Makanya kehidupan kampus tuh jadi penting kalau misalkan teman-teman memprioritaskan IPK terlebih dahulu. Ya. 2, prestasi. Ini yang aku mau coba ajarkan ke teman-teman, coba deh melangkah keluar zona nyaman teman-teman. Sekali aja. Untuk ikut lomba-lomba yang kira-kira kita pengen coba nih. Ya. Karena aku dulu waktu SMA tuh yang namanya lomba ikut iya, tapi juara 1 tuh gak pernah kalau bisa dibilang ya. Mentok tuh juara 3. Itu pun tingkat kabupaten gitu ya. Coba deh ikut yang nasional, ikut yang internasional. Nggak apa, pelan-pelan aja gitu kan. Kita coba. Biar kita tahu nih,
batas kita tuh, limit kepala kita nih ya, otak kita nih sepinter apa sih dibanding orang-orang nih ya, senasional, kita tuh sepinter apa sih, gitu kan. Jadi kita tahu batasan, oh si ini itu lebih pintar dari aku. Ya. Next step-nya adalah aku bisa belajar apa nih dari dia, biar aku ke depannya bisa sama lebih pintarnya atau bahkan lebih. Gitu ya. Bukan kita bersaing, bukan. Tapi kita belajar. Bersaing secara sehat. Gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman udah IPK udah oke, prestasi udah oke, coba latihan nulis. Ya, ini yang aku dapetin teman-teman, selama teman-teman masih kuliah dan jurusannya mengharuskan ada skripsi, maka teman-teman harus jago nulis. Mutlak gitu. Ya. Mau teman-teman jurusan ilmu komunikasi gitu ya. Ngomong, ilmu komunikasi kan ngomong tuh. Kalau skripsinya tertulis, teman-teman harus jago nulis. Ya. Jurusan kedokteran, ya, ngurusin, aku nggak tahu sih ya, cuman ngurusin bedah misalkan ya, operasi ya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di akhir diminta untuk bikin skripsi tertulis, teman-teman harus punya kemampuan menulis. Meskipun jurusan teman-teman itu nggak ada berkaitan sama menulis sama sekali. Ya, makanya paper KTI itu jadi penting tuh di kehidupan kampus. Ya, kalau teman-teman masih tidak bisa membedakan titik dan koma, ya, baku dan yang tidak baku, ya, itu jadi mutlak tuh, karena teman-teman kemampuan menulisnya diminta agar bagus gitu ya. Makanya harus bisa nih yang namanya nulis. Termasuk nulis cepat, nulis benar, nulis akurat gitu ya. Itu penting banget. Ya, ini yang aku baru nyadar karena waktu aku baru-baru ini ya, aku buka folder semester 1 aku lagi, yang mana itu hampir 4 tahun yang lalu, waduh lama banget juga ya, 4 tahun yang lalu aku buka folder semester 1 aku lihat tugas aku, waduh, spasinya kelebihan 2, ya, footnote-nya berantakan, banyak typo, ya. Kalau dipikir-pikir dulu aku ngira tuh udah pinter banget nulis, tapi kok dilihat sekarang kok berantakan banget nih semester 1 aku tugas-tugasnya. Yang aku pelajarin adalah kita berkembang nih teman-teman. Aku waktu semester 1 tuh merasa tulisan aku tuh udah bagus banget. Tapi 4 tahun setelahnya aku lihat kembali, ternyata banyak salahnya. Yang kita pelajarin apa? Bahwa di saat kita merasa udah pinter banget nih, kita merasa kayaknya, oh gue udah paling jago nih, aku udah paling jago nih. Itu belum jago, karena pasti ada yang lebih baik dari teman-teman. Ya, jadi jangan pernah merasa puas. Ya, selalu belajar. Jangan pernah puas di satu titik, oke ini cukup, udah jangan. Selalu cari cara biar bisa berkembang. Jadi kalau udah merasanya udah mentok nih, sampai tembok nih udah mentok nih, coba cari cara biar bisa lebih lagi. Ya jangan mentok di situ. Kenapa Kak? Kan aku udah paling oke nih. Kenapa aku kalau udah nyampe paling atas udah mentok gitu ya? Kenapa aku harus cari cara buat naik lagi? Emangnya nggak cukup Kak buat di mentoknya itu? Jawabannya cukup, tapi mungkin cukupnya cuma buat 2 tahun dari sekarang. Ya, cuma 2 tahun dari sekarang. Tahun ketiga orang-orang udah di atas teman-teman, sehingga yang tadinya mentok teman-teman udah turun lagi tuh. Akhirnya teman-teman nggak bisa berprestasi lagi, ya, nggak dibutuhkan lagi sama pekerjaan, sama kesempatan-kesempatan yang ada tuh melihat, oh oke, kamu mentok, tapi kamu mentoknya itu waktu di saat dimana kerennya tuh cuma dari 2000 sekian sampai 2000 sekian. Sekarang tuh eranya udah di atasnya lagi. Nah, gitu ya cara berpikirnya gitu. Itu yang aku rasain. Ya, aku ngerasain itu di mana waktu itu aku merasa dengan aku sering lomba dan juara 1, ya, itu udah mentoknya aku banget tuh. Udah mentoknya aku banget. Tapi beberapa tahun setelahnya aku lihat, kayaknya lomba doang nggak cukup nih. Aku harus organisasi nih. Ya, punya kemampuan kepemimpinan. Lomba mengajarkan aku kepemimpinan, iya, tapi hanya selama lombanya berlangsung. Jadi kalau lombanya tanggal 2 sampai tanggal 4, ya udah, cuman di situ doang. Lombanya kan selesai tanggal 4. Organisasi itu mengajarkan dan menguji kita untuk coba bertahan dari bulan pertama sampai bulan ke-12, minimal setahun biasanya. Ya. Kita pengen tahu kepemimpinan kamu yang biasanya cuma dites dari tanggal 2 sampai tanggal 4, bisa nggak nih dari bulan Januari sampai bulan Desember? Bertahan nggak kita? Kita bisa nggak memecahkan masalah yang kita hadapi? Apakah kita tipe yang kalau ada masalah, ya udah aku capek, aku keluar. Bulan pertama langsung keluar. Atau teman-teman tipe yang oke, aku harus tahan dulu, aku akan cari cara masalahnya. Kalau emang benar-benar mentok, aku baru keluar. Mentalitas seperti apa nih yang mau kita pakai ke diri kita dalam kita menghadapi masalah-masalah seperti ini? Balik lagi ke diskusi di awal, intinya apa? Kalau teman-teman sekarang udah merasa pinter, jangan merasa pinter karena pastinya pinternya teman-teman itu cuma sementara. Ya.
pinternya benar, pinter, tapi cuma 2 tahun. Misalkan. Tahun ketiga udah nggak pinter lagi karena orang-orang udah pada lebih pinter dari teman-teman. Gitu ya cara berpikirnya. Oke, boleh di next. Dan mungkin teman-teman panitia boleh personal chat aku via Zoom. Berapa menit lagi, aku takut lupa. Oke. Oke, ini ada 4 kotak nih. Konsistensi, compete only with yourself, aim for the highest target, analyze. Konsisten. Konsisten tuh penting banget, teman-teman. Dunia itu nggak membutuhkan orang yang semangatnya cuma 2 hari doang. Kita kadang ngeliat gak sih teman-teman yang story-nya, waduh, belajar, story, gitu kan, sampai jam 12 malam, gitu kan. Senin, Selasa, Rabu. Kamis story-nya udah jalan-jalan lagi. Jumat udah jalan-jalan lagi. Ya. Semangatnya kendor. Ada juga yang misalkan, semangat lari nih, ayo kita lari sore setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, selama sebulan full. Bulan keduanya udah pelengok lagi. Padahal dia setiap lari itu 2 jam satu hari, misalkan gitu ya. Tapi ada satu orang yang setiap hari lari juga nih. Tapi dia larinya cuma 10 menit. Misalkan 10 menit. Tapi yang membedakan dia dengan si lari yang 2 jam tiap hari adalah dia 10 menit konsisten tiap hari dan sampai sekarang udah 3 tahun dia lari nggak pernah stop 10 menit setiap hari. Sedangkan yang larinya 2 jam per hari, yang mana jauh banget sama 10 menit, tapi dia cuma bertahan sebulan pertama, bulan kedua udah nggak pernah lari lagi. Hasilnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang kecil tadi 10 menit. Meskipun 10 menit, tapi kalau dilakukan dicicil gitu ya, angsuran gitu ya, tapi selama 3 tahun berturut-turut, pasti lebih sehat yang 10 menit dong. Karena dia lakukannya setiap hari. Gitu ya. Aku nggak bilang buat teman-teman pakai target yang kecil aja, yang penting konsisten. Nggak gitu. Kalau teman-teman bisa pakai target gede dan tetap konsisten, itu luar biasa pastinya. Cuman di sini, untuk memulai, ya target kecil dulu aja. Nanti kalau udah mulai rapih nih ya, oke, aku targetin pengen nih, contohnya misalkan belajar ya, aku pengen targetin 1 buku 1 minggu, ya konsisten aja dulu, 1 minggu 1 buku, terus kalau dirasa aku kayaknya udah level up nih, aku udah bisa nih 1 minggu 2 buku, coba lagi 1 minggu 2 buku, tes selama 3 bulan gitu ya, probation gitu ya, magang misalkan, magang baca buku misalkan, 2 bulan udah rapih, oke aku kayaknya bisa nih 3 bulan 3 buku per minggu, coba pelan-pelan lagi. Ya. Nanti kalau udah biasa 10 buku per minggu misalkan, teman-teman nanti akan melihat kehidupan teman-teman jauh sebelum waktu itu memulai cuma 1 buku 1 minggu, teman-teman akan melihat yang namanya progres. Dan itu talinya, ya grafiknya tuh naik ke atas. Daripada yang baca buku misalkan, aku bisa baca 100 buku per minggu misalkan. Grafiknya naik, karena dia targetnya keburu gede di awal, nggak bisa dipertahankan, turun lagi tuh grafiknya. Jadi kerucut dibandingkan jadi segitiga lurus ke atas. Gitu ya. Jadi konsisten tuh penting banget. Ya, keren yang nggak keren orang tuh bukan seberapa jago dia dalam suatu waktu enggak, tapi seberapa lama dia bisa mempertahankan hal yang dia kerjakan. Itu konsistensi. Itu penting banget, teman-teman. Jadi dibandingkan teman-teman belajar tipe yang oke, aku bisa ngabisin 3 mata kuliah belajar dalam 1 minggu. Nggak usah, teman-teman. 1 matkul aja, belajar 20 menit aja per hari gitu ya. Pelan-pelan tapi tiap hari, wah itu ilmunya masuk semua. Ya. 2, compete only with yourself. Bersaing tuh sama diri sendiri kita aja, teman-teman. Ya. Jangan pakai patokan orang lain. Karena orang lain itu startnya beda-beda. Ya. Diibaratin lari di stadion, ya. Ada orang yang mungkin udah lari 3 putaran, kita baru mulai di putaran pertama. Ya. Kalau misalkan kita ingin bersaing sama si orang yang udah 3 putaran ini, sedangkan kita pas mau bersaing sama dia baru mulai masih di putaran pertama, maka startnya udah beda, akan sulit untuk menyusul dia, kecuali teman-teman Usain Bolt gitu ya, cepet banget lari. Akan susah. Ya. Makanya, aku nggak bilang buat kita nurunin target kita, nggak usah target yang tinggi-tinggi, enggak. Tapi teman-teman jadikan diri teman-teman sebagai tempat untuk bersaing. Jadi coba tanya pertanyaan seperti, aku yang sekarang sama aku 1 tahun yang lalu ada perkembangan nggak sih? Atau lebih simpelnya lagi, aku yang sekarang sama aku yang kemarin, itu ada hal baru yang aku dapat dan pelajarin nggak sih? Jadi teman-teman pakailah diri sendiri sebagai tempat untuk bersaing. 3, aim for the highest target. Nah, nanti kalau udah konsisten, udah menjadikan diri kita sebagai pesaing gitu ya, baru tuh pasang target setinggi-tingginya. Baru terakhir analisis. Nah, ini mungkin menarik ya. Kenapa kita
analisisnya di akhir? Kenapa nggak di awal? Kalau di awal, kelamaan analisis, nggak mulai-mulai. Kita nganalisis, oh kesempatan ini terlalu susah buat aku, nggak usah deh. Oh kesempatan ini aku pengen ikut organisasi ini, tapi kayaknya ribet, nggak usah deh. Itu nggak bakal mulai kalau analisisnya di awal. Ya. Kenapa analisis di awal berbahaya? Karena kita cenderung meragukan diri kita. Dengan dalih, analisis aku seperti ini loh, Kak. Gitu. Misalkan ya, aku contohin. Aku pengen daftar di kantor A. Tapi aku takut nih, Kak, karena gini. Gitu kan. Menurut aku pribadi, dibandingkan kamu kelamaan analisis apakah kamu mau daftar apa enggak nih di kantor ini, mending kamu daftar dulu aja, ya, sambil nunggu pengumumannya kamu daftar-daftar yang lain, belajar juga. Nanti kalau kantor ini pun nolak kamu, paling nggak kamu tahu, oke, salah aku kayaknya di sini nih. Nanti next time di kantor ini aku daftarnya seperti ini, gitu. Jadi analisisnya tuh setelahnya, ya. Gagal nggak gagal analisis, oh lessonnya seperti ini. Ya, ini pengalamannya, ini yang aku dapat, ini yang aku akan pakai di masa depan. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya, boleh di next lagi, panitia. Akan seperti lomba, betul. Tapi nggak harus seperti itu. Ya. Kenapa akan seperti lomba? Karena teman-teman akan melihat, ya, kok kayaknya teman aku yang ini pinter banget ya. Kok kayaknya teman aku yang ini jago banget di sini ya. Gitu. Jadi teman-teman yang namanya kampus gitu ya, apalagi kita dari berbagai daerah gitu ya, bukan SMA yang teman kita sih ini tuh tetangga sebelah gitu kan, atau teman aku yang ini tuh gang sebelah gitu kan. SMA kan pasti kan deket-deket aja gitu kan, paling jauh oh teman aku paling jauh tuh rumahnya sejam dari sini gitu. Tapi kalau kampus, kamu punya teman yang rumahnya itu 5 hari dari tempat kamu, karena harus naik kereta misalkan, harus naik mobil, ada. Jadi akan seperti persaingan, itu udah pasti, tapi kamu jangan menganggapnya seperti itu. Kita jangan menganggapnya seperti itu. Ya, posisiin diri kalian, position yourself as a racing participant. Ya, kalau kamu memosisikan diri kamu sebagai pihak yang bersaing, itu akan menghapus esensi utama dari kita menjadi mahasiswa yang berprestasi. Karena kalau kita berprestasi berdasarkan patokan orang, itu nggak bakal selesai. Ya, aku misalkan ya, aku dapat juara 1 nasional. Wah, seneng banget ya. Tapi ada teman kita yang juara 1 internasional. Lebih keren dia. Terus misalnya kita dapat lagi nih, aku baru aja dapat juara 1 internasional. Ternyata ada teman kita yang juara 1 internasional itu udah 5 kali. Sedangkan kita baru sekali. Jadi nggak bakal selesai tuh, ya. Ke atas-atas itu bakal selesai. Jadi dibandingkan kita pakai yang ketinggian dan nggak selesai, mending kita pakai kira-kira mana sih momen belajar kita. Ya, kita tahu kita mentok di mana, ya. Dan tadi aku bilang kalau udah mentok, kita merasa mentok, jangan merasa udah cukup, belajar lagi tetap. Ya, belajar lagi tetap. Cuman jangan seakan-akan teman-teman itu bersaing sama orang lain. Karena pesaing kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita pakai diri kita sebagai pesaing kita, maka nanti itu akan selalu tumpuk tuh teman-teman, ya. Misalkan belajar bisnis, waktu sebulan pertama profitnya 500.000, ya. Bulan depan 1 juta, bulan depannya lagi 2 juta, bulan depannya lagi 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Itu yang kita pakai. Saat kita udah mencapai 100 juta, dan 100 juta itu angka yang sangat gede. Pasti kan ada aja orang yang bisnisnya, enggak, profit gue 1 miliar biasa aja. Itu udah pasti. Tapi teman-teman lihat 100 juta teman-teman tuh jangan dilihat dari 1 miliarnya si dia nih. Ya. Tapi lihat dari 500.000 pertama yang teman-teman dapat tahun lalu. Wah, itu semangatnya langsung tuh, ya, naik lagi. Jadi jangan kita keganggu sama standar orang yang beda-beda, apalagi mereka-mereka yang startnya udah duluan. Ya, jangan kita berharap bisa bersaing, ya kita masih di lintasan 0, sedangkan kita pengen bersaing sama orang yang udah muterin stadionnya 10 kali. Kecuali teman-teman larinya cepet banget. Tapi kalau nggak bisa lari cepet banget, jangan berharap bisa ngalahin dia yang udah lari 10 kali, sedangkan teman-teman baru lari sekali misalkan. Gitu ya. Be the best, but above all, nah ini yang penting nih, be the best, jadilah yang terbaik, tapi above all, di atas itu semua, pertahankan konsistensi. Nah, ini yang bikin keren nih. Ya, dia yang muter 10 kali lintasannya, keren banget.
Tapi seberapa lama dia bisa mempertahankan itu? Ya, kita lari cuma 2 putaran, tapi kita bisa melakukannya setiap hari tanpa putus. Sedangkan dia 10 kali putaran dan larinya cepat banget, lebih cepat dari kita, tapi dia cuma bisa melakukannya hanya sebulan 2 kali. Gitu ya. Jadi cara pandangnya itu harus kita bahasanya ya. Kita rekonstruksi biar kita tuh cara melihatnya itu, oh ini loh yang aku pelajarin. Sedangkan dulu tuh aku belajarnya kayak gini. Jadi nanti next time aku harusnya kayak begini. Gitu ya. Boleh di next, kayaknya ini udah mau akhir-akhir. Oke, sampai 13.50 berarti 7 menitan lagi. Oke, kalau teman-teman menjadi mahasiswa prestasi, baik yang ajang pilihan tahunan ataupun enggak, ya teman-teman akan dapat network yang keren banget, bener. Karena temenan itu kalau sama orang yang lebih keren dari kita, menurut kita gitu ya. Menurut aku, orang yang lebih keren dari aku adalah orang yang bisa cari uang sendiri, misalkan udah kerja di saat yang lain masih mahasiswa gitu ya, masih belajar. Kalau ada temen aku yang jualan gitu ya, yang bisnis, itu aku salut banget, hormat banget, dan aku pasti mau banget belajar dari dia. Jadi mindsetnya tuh jangan, ya elah lu jualan gitu doang, biasa aja kali. Jangan kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Udah belajar aja apapun yang kalian bisa pelajarin dari dia. Wah, nanti enak deh. Nanti ngomong ke dia enak. Terus nanti ada temen yang, oh si anak ini tuh juara 1 di mana-mana, aku bisa belajar apa ya dari dia. Jadi mindsetnya tuh belajar, belajar, belajar. Jangan keganggu sama sukses orang. Itu yang penting, jangan keganggu sama sukses orang. Belajarlah dari sukses orang. Teman-teman nggak perlu ini ya, nggak perlu ngebanggain dia. Kamu keren banget gitu. Ya nggak segitunya juga. Tapi paling nggak teman-teman belajar aja. Aku pengen nanya dong tentang gini gitu. Aku akan bilang orang tuh saat ditanya seperti itu akan jauh lebih terbuka gitu ya buat sharing gitu. Nah nanti hasil sharingnya bisa kamu pakai deh di hidup kamu. Oh si ini tuh seperti ini. Nanti next time aku seperti ini. Gitu. Jadi jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa iri gitu ya. Karena kita belajar ya. Meskipun saat kita bersaing pun seperti itu. Misalkan aku lomba nih, dan ini sering banget. Aku juara 2, dia juara 1. Kesel dong, kesel lah. Aku juara 2, dia juara 1. Aku manusiawi aja, aku kesel. Tapi keselnya aku lampiasin dengan cara nanya ke dia. Gimana bro? Atau gimana nih? Lu bisa juara 1 tuh karena gimana gitu. Kira-kira gue salahnya di mana ya? Gitu. Jadi lampiasinnya seperti itu. Ya, normal kok kita bersaing, kita kesel tuh normal banget. Apalagi di zaman yang kompetitif seperti sekarang gitu ya. Itu biasa banget. Tapi lampiasinnya jangan salah. Jangan metodenya salah. Jangan kita juara 1 nih, yang juara 1 kita gosipin, oh elah dia mah gini. Jangan. Udah, langsung approach dia, congrats ya udah juara 1. Kalau boleh tahu, gue boleh nggak nanya gini. Wah, itu enak banget, damai banget dunia ya. Jadi kayak gitu, ya. Kita harus ngelihatnya seperti itu. Jangan karena kita gengsi, nah ini penting banget. Jangan karena kita gengsi, kehidupan kampus tuh jadi nggak maksimal gitu ya. Aku tuh tipe yang kalau bisa dibilang SKSD, ya SKSD gitu ya. Tapi SKSD-nya itu ke teman-teman yang bisa aku belajar sesuatu gitu ya. Jadi jangan takut follow orang. Ini aku teman aku sering banget gitu. Dia malu follow si ini pintar banget, tapi dia malu follow karena nggak kenal gitu kan. Padahal mah follow aja gitu kan. Nanti DM, gue teman seangkatan lo nih dari kelas gini, gue mau nanya tentang ini gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau nanti nggak dibalas gimana kabar? Kalau dia nggak baca gimana kabar? Ya udah emang nasib gitu kan. Kan dari awal emang nggak kenal. Jadi kita nggak perlu berekspektasi banyak gitu kan. Cuman perlu dicoba. Nah itu yang penting. Perlu dicoba. Siapa tahu kita jadi kenalan. Karena itu yang aku lakukan ke beberapa senior yang menurut aku keren banget gitu kan di LinkedIn gitu ya. Aku minta connect gitu kan. Aku tahu aku nggak kenal dia nggak kenal aku, nggak pernah ketemu juga. Tapi aku connect aja gitu kan, lihat profilnya, aku bilang kak ini keren banget gini, kalau boleh aku mau ya koneksi sama kakak gitu kan, biar saling kenal. Bener, di ACC, di accept, dan sekarang jadi deket malah followan Instagram. Bayangin senior yang aku nggak pernah ketemu sama sekali. Di saat itu kalau misalkan aku memilih untuk tidak mencoba, maka aku nggak bakal bisa kenal dia nih. Ya nggak bakal bisa tahu kehidupan dia seperti apa, caranya seperti apa. Gitu ya, jadi nggak apa-apa nanya aja, kalau didiemin ya udah kan emang nggak pernah kenal dari awal. Jadi jangan berekspektasi banyak di situ. Gitu ya. Network tuh penting banget deh, teman-teman. Ini aku terakhir ya dari presentasi aku ya, karena sisa 3 menit. Network tuh penting banget. Karena kalau bukan karena jejaring, aku nggak bakal di sini nih, diundang sama Yoin Jogja. Aku nggak banyak kenalan di Jogja, aku bukan tinggal di Jogja, tapi karena aku satu media, wadah Yoin gitu ya, kita jadi kenal gitu kan. Akhirnya aku diundang, ya udah aku di sini sekarang. Sama teman-teman juga mengenal acara ini karena teman-teman cari tahu gitu kan. Akhirnya dapat relasi nih, aku jadi kenal ini gitu. Nah ini baru starter aja nih teman-teman. Nanti next time teman-teman bisa kenalan dari daerah ini. Ya, jadi banyak banget
opportunity, kesempatan yang teman-teman bisa dapatkan. Gitu. Boleh di next. Oke, boleh dilanjutkan presentasinya. Oke, mungkin sambil menunggu operatornya, aku sekalian menutup ya. Jadi, untuk tips dan trik yang teman-teman bisa lakukan, pertama, kembangkan relasi. Dua, jadikan kalian itu sebagai pelari maraton. Maraton kan lari 3 jam, ya. Teman-teman jangan pakai target gimana caranya aku jadi yang paling pertama dulu. Jangan. Target yang paling pertama teman-teman pakai adalah gimana caranya aku bertahan selama 3 jam. Urusan bisa juara 1 pelari yang selesai duluan apa enggak itu nanti dulu aja. Yang penting teman-teman tahu gimana caranya bertahan selama 3 jam lari maraton. Gitu ya. Boleh di next lagi. Mulai pelan-pelan, ya, nggak usah cepet-cepet. 2, pick something you will really enjoy, cari yang kita suka dulu aja. Ya, nanti kalau udah bisa, udah biasa, cari yang kita nggak suka, biasain. Gitu ya. Jadi jangan yang suka-suka aja. Di awal aja nggak apa-apa, tapi nanti next time, tengah-tengah, yang nggak suka. 3, make it manageable, gimana caranya kita bisa yakinin diri kita bahwa apa yang udah kita ambil itu yang kita selesaikan. 4, do everything that you can. Tapi tetap dalam koridor gitu ya. Jangan harap kalian IPK pengen tinggi tapi pengen nyontek, pengen joki, jangan. Tapi do everything that you can. Gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, oke, ini terakhir. Kayaknya ya. Post uni, selesai kampus tuh ngapain aja sih? Ya. Selesai kampus tuh dunia beda banget, teman-teman. Teman-teman bakal ketemu teman kantor yang nggak semuanya seumuran, ya, ketemu bos-bos yang jauh banget umurnya. Jadi harus terbiasa untuk ngomong sama siapapun, umur berapapun, latar belakang apapun, itu penting banget. Makanya kalau kita biasa networking, kita biasa berelasi gitu ya, kita nggak masalah nih mau temennya beda 5 tahun, kayak mau temennya kita kampus Indonesia, dia kampus di luar negeri gitu ya. Kalau kita bisa menjaga relasi itu penting banget. Ya, public speaking itu penting banget menurut aku. Jurusan apapun. Ya, mau teman-teman jurusan dokter hewan misalkan gitu ya, ngomong sama hewan kan juga enggak gitu kan. Tapi public speaking penting. Ya, buat ngejelasin ke si pemilik hewan, ini hewannya sakit apa. Kalau dia nggak bisa ngomong ya susah. Ya kan? Hone your people skills ya, coba cari komunikasi sama orang tuh gimana sih cara kita menjaga komunikasi gitu kan. Kalau berorganisasi tuh gimana cara kita koordinasi dengan baik. Jangan diemin temennya, jangan di ghosting bahasa sekarang gitu ya. Temen nanya apa, chatnya nggak dibalas-balas karena kita lagi mager aja. Kesian dong, kan dia kan nanya buat kebutuhan tim juga gitu. Jangan kayak gitu. Ya, terakhir jadilah orang yang rajin. Nah, ini sama konsisten ya. Bedanya kalau konsisten tuh kadang nggak selamanya rajin. Ya, rajin itu adalah udah konsisten ditambah hal-hal lainnya. Misalkan aku belajar sejam sehari iya, tapi aku tambah lagi nih, aku rajinin lagi. Di dalam 1 jam itu aku nyatet juga. Jadi dibandingkan cuma dibaca, aku nyatet juga. Nah, itu konsisten plus diligent tuh lebih oke lagi. Ya, boleh di next. Oke, ini terakhir, hard work beats talent. Ya, ini yang aku suka. Kerja keras itu akan mengalahkan setiap talenta yang ada. Tapi komitmen itu akan mengalahkan bahkan orang yang paling bekerja keras sekalipun. Karena kalau kerja kerasnya cuma 2 hari, itu akan kalah sama orang yang bisa komitmen selama 5 bulan. Meskipun kerja kerasnya nggak sekeras dia. Ya, karena kita bicara waktu di sini. Siapa yang bertahan, siapa yang bisa sampai akhir, itulah yang menang. Bukan yang cuma kerja keras 2 hari pertama, 3 hari pertama, 4 hari pertama. Itu aja dari aku untuk presentasi hari ini. Teman-teman, makasih banyak udah mau mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang baik-baik silahkan diambil, yang kurang baik silahkan tidak diambil. Nanti kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab kalau ada pertanyaan. Aku kembalikan ke Gayuh selaku moderator. Terima kasih teman-teman. Kita masuk ke sesi berikutnya. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Kak Abdur atas penyampaian presentasi yang sangat luar biasa, bagus sekali dan berinsightful bagi kita semua. Sampailah kita di sesi tanya-jawab dengan Kak Abdur. Nah, bagi kalian nih yang masih dan tambah penasaran nih tentang Kak Abdur nih, gimana sih Kak Abdur kok bisa paket lengkap, pengalamannya banyak, prestasinya juga banyak gitu. Nggak pengalaman banyak, prestasinya 0. Prestasi banyak, pengalaman 0, nggak gitu. Jadi paket lengkap lah Mas Abdur ini gitu. Nah, tapi sebelum itu saya akan membacakan beberapa peraturan ya, ada 2 peraturan aja kok gitu.
waktu terkait tanya jawab ini. Yang pertama, mohon maaf untuk mengaktifkan fitur nama gitu, dan yang terakhir yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan melalui link itu yang udah ada di di kolom chat dan juga di depan layar laptop atau smartphone kalian masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Itu. Gitu. Terus, oh ya, untuk sesi tanya jawab ini dibatasi hanya 20 menit saja, teman-teman. Jadi teman-teman harus bersaing nih ya. Tadi kan juga bersaing kan gitu. Nah, bersaing sama yang lain juga, bersaing bagaimana cara kita bisa pertanyaan kita bisa dijawab sama Mas Abdur, karena banyak ya kalian kan nggak mungkin kan Mas Abdur jawab 70 berapa ini 70 kan nggak mungkin kan, jadi hanya diambil beberapa saja dari pertanyaan yang sudah masuk dan dipilih tentunya seperti itu. Itu. Oh baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Mas Abdur. Ini yang pertama ini karena waktunya 20 menit mungkin coba deh diambil 3 dulu aja Mas ya, diambil 3 pertanyaan dulu saja, nanti dilihat dulu. Kalau misalnya masih ada waktu, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, seperti itu. Ya, mungkin dari pertanyaan pertama nih, saya seorang penderita gagap saat berbicara, namun saya ada ambisi yang besar, bagaimana cara mengatur emosi diri di saat kondisi tidak mendukung. Ini mau langsung Mas Abdur jawab atau tampung dulu 3 ini gitu, nanti gimana Mas Abdur? Boleh, aku langsung jawab aja kali ya untuk yang pertama ya. Iya, baik. Dipersilahkan Mas Abdur. Oke, oh ini nggak ada namanya ya. Oke, buat yang pertama, saya seorang penderita gagap saat berbicara, namun saya ada ambisi yang besar bagaimana cara mengatur emosi diri saat kondisi tidak mendukung. Oke, kalau penderita aku menganggapnya ini penyakit medis gitu ya, yang membuat berbicara itu menjadi gagap gitu. Kok bisa bawaan kamu dikit? Kalau menurut aku, teman-teman, pastinya aku nggak punya saran yang tepat sasaran untuk kondisi ini ya, karena aku sendiri juga mungkin itu tidak sama kondisinya dengan penanya teman kita di hari ini, sehingga tidak bisa disamakan nih sarannya. Ya, jadi aku nggak bisa ngasih saran yang kalau aku situasinya beda. Tapi yang bisa aku saranin adalah coba untuk kalau kondisi yang nggak mendukung, coba cari cara gimana caranya biar teman-teman itu punya teman untuk bercerita, ya, untuk mengatur emosi diri dan juga nanti mengontrol emosinya. Ya, jadi kalaupun kondisinya nggak mendukung, teman-teman setidaknya punya opsi atau alternatif untuk bisa mengontrol emosi diri, jadi nanti saat berbicara tidak gagap, gitu ya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ini penyakit medis, gitu ya, ada beberapa hal yang tidak bisa kita paksakan, coba kita cari metode lain yang bisa kita pakai untuk bisa tetap berkreasi dan berkarya, gitu ya. Jadi kalau aku bilang, coba untuk nanya ke siapapun yang lebih paham untuk bisa kita mencarikan kondisi yang lebih mendukung, gitu. Kalau aku waktu masih belum bisa berbicara di depan publik gitu ya, yang aku lakukan adalah aku ngomong depan kaca, ngomong sendiri. Aku pengen tahu bisa nggak sih aku ngobrol 1 menit aja, ya 1 menit tanpa adanya hambatan gitu, tanpa adanya EU gitu ya, apa namanya gitu. Aku pengen belajar 1 menit aja aku ngomong topik apapun gitu ya, tanpa ada itu semua. Karena waktu itu kalau belajarnya di depan teman-teman, menurut aku nggak tahu di depan orang gitu ya, menurut aku itu kondisinya nggak mendukung buat aku, karena aku jadi gagap gitu ya. Tapi karena aku coba cari gitu ya, kayaknya aku harus cari cara nih biar bisa aku lebih matang lagi belajarnya berbicaranya. Yang aku lakukan adalah seperti itu. Cuman aku juga menyadari bahwa ini nggak semua bisa dilakukan semua orang karena kan kondisi orang beda-beda gitu ya. Dan aku juga tidak bisa menyeragamkan saran aku ke setiap kondisi. Jadi yang bisa aku sarankan adalah coba untuk sesuaikan ke kondisi masing-masing dan cari alternatif yang kira-kira paling sesuai sama kondisi tersebut. Gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Oke, aku Gayuh, mungkin aku langsung jawab yang ada di layar aja kali ya. Jadi nanti aku langsung jawab, misalkan Andika aku langsung jawab gitu aja ya. Siap, gitu aja Mas, biar lebih efektif juga. Siap, thank you Gayuh. Ya, biar banyak yang bisa nanya juga ya. Jadi aku nggak tahu nih sistemnya nanti kalau ada yang udah selesai nanya di scroll gitu kali ya. Oke, dari Andika nih. Izin bertanya ke hal yang sudah direncanakan tidak sesuai. Andikanya turun. Oke, izin bertanya ke hal yang sudah direncanakan tidak sesuai yang kita inginkan. Oke.
bagaimana cara membangkitkan semangat kita untuk terus menggapai hal tersebut. Oke, aku biasanya pakai 2 cara. Kalau misalkan apa yang aku mau tuh nggak tercapai. Pertama, coba lagi, ya. Siapa tahu tercapai di kesempatan kedua. Yang kedua, nggak usah dicoba lagi. Cari yang lain. Itu aja, 2 itu aja. Coba lagi. Kalau emang ini udah nggak mungkin nih, mau gimana pun juga ya. Mau baca sebanyak apapun quotes-quotes di TikTok, tapi aku tetap aja nggak semangat gitu ya buat ngerjain ini misalkan gitu. Ganti aja gitu. Jangan 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 kita berdalih pada jargon jangan menyerah, pantang menyerah, tapi kita lupa untuk menjadi orang yang realistis gitu. Jadi cobalah untuk melihat seberapa jauh sih batasan yang kita bisa punya agar kita bisa jadi orang yang realistis gitu ya. Kalau kita tahu kita nggak jago di sini, kita udah coba berbulan-bulan tapi kayaknya kok susah gitu ya, coba cari yang lain, cari tempat yang lain. Dan nggak ada salahnya sama sekali teman-teman menutup perjalanan teman-teman di A untuk lanjut ke B, karena itu yang aku rasakan. Aku dulu pengen banget jadi dokter, wah pengennya bukan main, karena dokter tuh keren banget gitu kan. Siapa sih yang nggak senang ngeliat dokter kan bisa menyembuhkan orang gitu kan. Dia tahu harus ngapain gitu kan, dia bisa membuat orang yang sakit menjadi tidak sakit. Keren banget, profesi yang keren banget. Tapi aku sadar, aku nggak pinter biologi, aku nggak pinter IPA. Aku udah coba belajar berhari-hari, tapi aku nggak sepinter sama mereka-mereka yang jauh lebih pinter. Kalau aku maksain diri sampai sekarang, aku nggak bakal selesai kuliah karena aku akan sibuk cari kampus yang mau menerima aku sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, ya, yang biasanya standarnya tinggi gitu ya. Kalau aku realistis, kayaknya aku jagonya di hukum nih, kayaknya aku sukanya hukum nih. Ya udah, coba di hukum, seriusin di situ. Dan itu yang bawa aku ke hari ini, ya. Apakah masih pengen jadi dokter? Siapa yang nggak mau, gitu kan? Aku sampai sekarang masih mau, tapi aku sadar itu nggak bisa sesuai sama yang aku pengenin, karena rencananya nggak sesuai sama realisasinya. Jadi coba jadi orang yang realistis juga. Itu Andika ya. Sekarang kita ke berikutnya itu, ya ini tadi udah. Yang kedua, bagaimana cara agar rasa insecure kita hilang dari diri kita. Oke, aku akan langsung kasih aja. Aku nggak bakal banyak basa-basi. Insecure nggak akan pernah bisa hilang. Itu yang aku rasain. Aku sekarang kerja, itu insecure ngelihat senior, ngelihat teman-teman di kantor yang kayaknya pinter banget. Kok aku kayaknya biasa aja gitu. Aku insecure ngelihat teman-teman yang udah nikah, udah mau punya anak, udah lamaran, ya, udah macam-macam, udah punya mobil, udah punya rumah, ya, udah punya bisnis. Siapa yang nggak insecure? Gitu kan? Aku akan selalu insecure. Tapi ini jawaban yang aku suka banget. Kita tuh punya 2 hal teman-teman di kehidupan. Ini penting banget, ya. Satu, hal yang bisa kendalikan, ya, hal yang kita bisa kendalikan menggunakan kuasa kita. Contohnya apa? Aku bisa memilih untuk kuliah di suatu kampus, gitu ya, belajar yang benar, ada ujian, aku pelajarin sekeras-kerasnya. Itu aku bisa kendalikan. Aku bisa memilih mau belajar seberapa keras, aku bisa memilih mau belajar seberapa santai. Itu kuasa aku untuk menentukan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah hal yang di luar kuasa kita, nggak bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Nilai yang kita dapatkan. Kita tidak bisa menentukan nilai IPK kita di akhir semester karena itu bukan kuasa kita. Itu kuasa si dosen. Jadi kita nggak bisa memaksa diri kita agar bisa mengubah hal yang di luar kendali kita. Kalau gitu, nanti dapat kabar buruk, IPK-nya Abdur 2,5 misalkan gitu. Daripada kita ngedumel, daripada kita menggerutu, ya, kita terima aja, next time jangan turun lagi IPK-nya. Karena IPK 2,5 ini udah nggak bisa kita kendaliin, ya. Karena itu di luar kuasa kita. Yang bisa kita kendalikan ke depannya adalah bagaimana next time kita IPK-nya itu jauh lebih baik. Gitu ya. Sama kritik ke orang juga gitu ya. Kalau ada orang yang bilang, misalkan, kamu kok orangnya gini sih, kamu kok gayanya gini sih, kamu kok slengean sih, kamu kok gini sih, gini sih, gini sih. Itu kritikan orang ke kita itu kan di luar kuasa kita. Ya, kita nggak bisa mengatur mulut mereka buat ngomong, aku maunya kamu ngomong gini, nggak bisa. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menerima kritikan tersebut dan mau diapakan itu kendali kita. Mau kita terima kritiknya, kita aplikasikan dalam hidup, bisa. Kita mau terima kritiknya, tapi setelah dipertimbangkan kok kayaknya nggak relevan, mau ditinggalin, bisa. Itu kuasa kita.
gitu ya. Jadi tadi balik ke pertanyaannya, kalau ada insecure gimana Kak? Nggak apa-apa. Silakan insecure, tapi kalian nggak bisa pakai kuasa kendali kalian untuk mengubah nasib orang biar nasibnya itu di bawah kalian dan kalian merasa jadi lebih baik. Itu nggak bisa. Karena mereka akan terus jadi lebih baik. Yang bisa kalian lakukan adalah mau belajar apa dari mereka-mereka yang udah lebih baik dari kalian menurut kalian, dan gimana caranya kalian bisa mengimplementasikan itu di hidup kalian. Gitu ya. Oke, kita sisa 5 menitan. Aku mungkin jawab apa yang ada di layar. Sisanya, Kak izin menjawab bagaimana meningkatkan mindset yang lebih baik. Kalau menurut aku, mindset itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk gitu ya. Tapi ini soal relevan atau tidak. Contoh, mindset jangan pernah menyerah. Itu bisa baik kalau misalkan teman-teman pakai dengan benar. Tapi akan menjadi buruk kalau teman-teman nggak menyerah sama hal yang jelas-jelas teman-teman tidak bisa lakukan. Contoh apa ya tadi? Misalkan berenang gitu ya di laut gitu ya. Aku bukan atlet nih, bukan perenang nih yang bisa berenang sampai lautan samudra. Mau aku jangan pantang menyerah nggak bakal bisa karena aku bukan perenang gitu kan. Aku nggak ada bakat di situ. Ngapain aku jangan pantang menyerah di situ? Mending aku jangan pantang menyerah di urusan misalkan jurusan aku hukum. Itu nggak apa-apa, itu benar gitu. Apalagi misalkan kalau misalkan teman-teman tahu teman-teman ini nggak pernah ada ikut latihan bawa mengendarai kuda misalkan gitu ya. Terus teman-teman pengen coba naik kuda gitu ya. Dalam hati pikirin jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Aku bisa kendaliin kuda ini ya. Kudanya baru jalan dikit kalian udah jatuh. Jangan pantang menyerah tuh nggak bisa membantu kalian gitu ya. Tapi cara kita menggunakan mindset ini ke apa yang relevan itu yang membantu kalian. Jadi realistis plus jangan pantang menyerah itu jauh lebih relevan gitu ya dibandingkan jangan pantang menyerah aja gitu. Jadi itu yang aku pengen coba sharing gitu ya tentang itu. Oke, 2. Bagaimana menanggapi teman yang selalu bilang, kok lu ambis banget sih ikut banyak kegiatan, terus ngejawab mulu kalau dosen bertanya. Oke, ini adalah hal yang pasti kita temui. Ya, aku pernah di dua sisi teman-teman. Aku pernah jadi orang yang ambis banget. Aku pernah jadi orang yang ngelihat orang ambis tuh kesel banget. Terutama di saat aku lagi nggak pengen ngambis. Itu biasa aku ngeliat ambis, saya lagu ambis banget gitu kan. Tapi pas kita lagi ambis, biasanya kita nggak sadar nih. Akhirnya kita beda persepsinya. Yang aku bisa kasih jawaban nih buat pertanyaannya Ilham yang menurut aku bagus banget adalah, kamu mau gimana digituin sama orang tuh setelahnya kamu mau gimana? Kamu mau menerima, kamu mau merasa kesal, kamu mau berhenti, itu pilihan kamu sendiri. Tapi yang pasti adalah kamu tidak bisa mengendalikan impression orang ke kamu. Ya itu balik lagi ke yang tadi. Jadi tergantung kamu mau menghadapinya seperti apa. Kalau aku biasanya ketawain aja sih. Misalkan aku lagi di posisi yang aku yang ambis gitu ya. Terus aku diginiin sama orang. Kok Abdur ambis banget sih ikut banyak kegiatan terus nggak jawab mulu gitu ya. Misalkan orangnya ngechat gitu ya. Jawabnya kayak gini, ngechat langsung gitu ya. Kalau lu ambis banget sih bla 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 bla. Balasnya gini aja. WK, iya gitu kan. Udah gitu aja udah. Ntar lihat dia aja mau balas apa serah dia gitu kan. Kan dia kesel sendiri ntar ya. Kita sibuk sana sini, aku banyak kesibukan, banyak kegiatan. Kayaknya ngurusin yang beginian nggak ada waktu. Ya nggak sih? Aku mau ngurusin ini, aku belum aku pengen beli aku pengen kesini, aku pengen liburan nih. Sabtu Minggu aku harus urus ini, harus itu. Kayaknya kalau 2 hari dihabisin cuma buat ngadepin chat ini, kayaknya habis deh waktu. Gitu kan. Jadi teman-teman jawabnya gitu aja ya. WK, iya gitu kan. Gitu aja udah. Terus kalau dia balas lagi, ya balas yang lain. Hahaha, ya nih, udah gitu aja gitu. Dia capek sendiri, kesel sendiri. Karena kalau teman yang baik itu, ya, sekesel-keselnya dia sama kamu, dia pasti akan memberikan saran yang konstruktif dibandingkan yang destruktif. Ya, jadi misalkan kamu ambis banget nih, tapi ambisnya agak ngaco nih. Ambisnya itu misalkan sampai-sampai lupa ibadah, misalkan seperti itu ya. Teman yang baik tuh akan ngasih tahu gitu. Kamu bagus nih, ambis banget gitu kan, tapi jangan sampai lupa gini-gini ya gitu. Jadi cara penyampaiannya pun berbeda. Dari situ kamu bisa natural selection tuh ya, memilih mana yang teman, mana yang enggak. Gitu. Karena kadang juga gitu, aku misalkan lagi di sosmed gitu ya, ada yang komentar apa, aku balasnya gitu, kadang gitu aja. Atau bahkan kalau di Instagram kan ketik 2 kali chatnya love gitu ya, like a message gitu ya. Ya udah gitu aja. Abdur ambis banget sih lo, kebanyakan kegiatan, bla 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 bla. Ya udah love aja gitu kan. Abdur love your message gitu kan. Itu mereka bingung sendiri pasti. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena sisa 2 menit.
Kak, bagaimana cara menghadapi... Oke, ini kayaknya mirip ya sama yang atas ya. Jadi aku jawab yang ketiga aja ya. Izin bertanya, Kak, gimana strategi kita agar konsisten dalam belajar dan tidak terpengaruh dengan hal di luar yang mengganggu pembelajaran? Oke, strateginya adalah menurut aku, kalau kamu tahu ada yang mengganggu, coba pasang targetnya kecil aja. Ya, jadi misalkan kamu pengen belajar nih, tapi kamu tahu kamu tuh tiap hari tuh dari rumah kamu ke kampus jauh nih. Ya, misalkan makan waktu 2 jam dari Bekasi ke Depok, anggap aja seperti itu. 2 jam kan habis tuh, ya. Kamu nggak bisa konsisten karena kamu belajarnya di mobil. Sedangkan teman-teman yang lain tuh belajarnya di kampus gitu kan. Udah nyampe duluan karena rumahnya dekat. Berarti yang bisa kamu lakukan adalah coba kamu pilih nih, mana yang harus kalau dianggap buku gitu ya, halaman mana yang dibaca di rumah, sama halaman mana yang dibaca di mobil. Kalau kamu baca buku lebih konsisten di rumah, ya udah berarti baca bukunya di rumah aja. Pas di mobil kamu bacanya lewat PDF aja, gitu ya. Karena kalau lewat buku nggak fokus. Atau kalau kamu tipe yang, oke, aku fokus baca buku bisa, tapi harus di tempat yang tenang. Di mobil karena nggak tenang, ya, aku akan belajarnya via video aja. Ya, video yang bisa aku tonton itu yang aku pelajari dari situ. Karena audio visualnya lebih matang gitu ya di mobil, yang tiap jam itu kemana-mana berisik gitu ya, suara ban, suara mobil lain, suara klakson, kayaknya pakai headset dengerin video lebih fokus. Silahkan gitu. Atau kamu tipe yang, Kak, aku perantau, aku di kampus Jogja misalkan gitu ya, aku di kosan Jogja, aku gak biasa nih kalau misalkan belajar itu nggak ada temennya gitu kan, karena aku ngekos sendiri. Kalau di rumah kan aku ada adik aku, ada keluarga dan sebagainya. Apa yang bisa kamu lakukan? Coba cari teman gitu kan, kita belajar bareng yuk gitu kan. Tapi pastiin temennya itu temen yang mau diajak belajar bareng gitu ya. Jangan temen yang gak mau belajar bareng kita karena mereka biasa belajar sendiri, kamu paksa, ya susah juga, nanti jatuhnya nggak belajar gitu ya. Jadi cara kita untuk tetap konsisten adalah coba pasang target yang kecil, udah bagus targetnya naikin, bagus lagi targetnya naikin lagi gitu ya. Itu cara terbaik menurut aku buat mempertahankan konsistensi. Oke, aku minjem 1 menit tadi kelebihan, aku kembalikan ke teman-teman panitia. Aku sudahi untuk pertanyaannya. Teman-teman yang masih mau bertanya, karena aku lihat sih pertanyaannya banyak banget ya. Boleh ke ini aja ya, ke Instagram aku aja, DM aja, nanti bilang aja, Kak Abdur, aku dari acaranya Yoin Jogja nih. Jangan lupa di-follow ya, Yoin sama Yoin Jogja. Nanti baru DM aku jawab, nanti ke teman-teman bebas mau nanya. Ya, itu Instagram aku, silahkan DM aja. Thank you, panitia, aku kembalikan. Baik, terima kasih Kak Abdur dan juga teman-teman yang udah bertanya atas atensinya pada acara siang hari ini. So, karena keterbatasan waktu, maka Q&A-nya diakhiri sampai ini aja ya gitu. Nanti kalau kebablasan bisa sampai isya nanti atau apa, nanti lupa ibadah gitu kan gitu. So, untuk saya sebagai moderator akan memberikan beberapa kesimpulan atas apa yang sudah dipaparkan Mas Abdur tadi dan juga dari teman-teman yang sudah bertanya dan juga telah dijawab sama Mas Abdur. Jadi sebagai mahasiswa yang baik dan benar ya, itu kita tuh harus mengenali pada diri kita sendiri masing-masing gitu. Sebetulnya kita tuh ada di mana sekarang gitu. Terus kita tuh siapa kayak gitu. Misalnya tadi kan kalau kita nggak bisa di jurusan dokter ya sebenarnya pengen, siapa sih yang nggak pengen masuk dokter gitu kan. Tapi kalau memang kita nggak bisa ya jangan dipaksain gitu. Mending kita nyari kesempatan di apa yang kita bisa aja. Misal aku bisanya di ilmu komunikasi, ya udah aku masuk ilmu komunikasi kayak gitu. Dan juga jangan lupa konsisten. Nanti aku masuk ilmu komunikasi tiba-tiba di tengah jalan bosen pindah manajemen dengan alasan komunikasi ngomong doang, gue jagonya ngitung gitu kan. Nanti pindah manajemen ngitung, nanti kok ngitung-hitungan ya aku pusing gitu loh. Jadi konsisten gitu, karena setiap apa yang kita jalani itu pasti ada tantangan ke depannya kayak gitu. Nah, di situ kita bisa bertahan atau enggak seperti itu. Dan juga harus bersaing dengan positif kayak gitu. Bersaing dengan positif seperti itu. Jadi jangan serta-merta ngelihat teman kita di kampus nih, wah gila semester 1 kok bahasa Inggrisnya bagus banget ya, sok Inggris loh, jangan digituin. Tapi kita tanya, kok bisa sih bahasa Inggrismu bagus banget gitu, supaya kita juga tahu gitu kan, kayak gitu. Untuk kesimpulannya mungkin dari saya itu saja, daripada nanti panjang lebar. Yang pasti intinya adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri masing-masing dan juga bagaimana kita bisa melangkah ke depan. Sudah benar atau belum? Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Seperti itu, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Gayu juga Kak Abdur.
Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat dari IOIN LC Yogyakarta kepada speaker kita Kak Abdurrahman Al-Fatih Ibdal. Mari Kak Abdur mempersiapkan gaya terbaiknya untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada tim operator, mohon dibantu proses dokumentasinya juga ya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Kak Abdur dan juga tim operator. Selanjutnya kita juga akan melakukan penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat kepada moderator yang sudah memandu kita selama acara webinar berlangsung. Kepada Kak Gayu, boleh Kak mempersiapkan gaya terbaiknya untuk melakukan sesi foto bersama? Kepada tim operator juga mohon dibantu ya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih tim operator. Nah, selanjutnya giliran kita nih, teman-teman peserta. Nggak afdol kan ikut acara webinar, kita nggak foto dulu. Yuk, kepada teman-teman peserta, untuk menyalakan kameranya, mungkin kita tunggu sampai 1 menit ya teman-teman. Mungkin ada yang mau bersolek dulu atau mau sisiran dulu. Kita tunggu 1 menit. Yo, sepertinya sudah mulai menyalakan kamera di page 1. Ini ada 4 page. Mungkin page 2 sampai 4 boleh dinyalakan kameranya teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman waktu-waktunya. Kepada tim operator, kita mohon bantuannya untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, saya mulai ya. Ini di sini ada 4 slide. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih tim operator. Wah, nggak terasa nih acara kita udah hampir selesai aja. Semoga yang teman-teman dapatkan hari ini bisa berguna sebagai bekal di kemudian hari ya teman-teman. Mungkin yang sekarang sebagian dari teman-teman adalah mahasiswa, boleh nih teman-teman tips and trick dari Kak Abdur tadi diterapin. Karena cukup base knowledge dan base experience ya. Jadi cukup sangat insightful dan kita bisa terapin ke kehidupan kita. Kemudian bagi teman-teman juga yang mungkin sekarang akan menjadi mahasiswa, ayo keluar dari comfort zone-nya, think out of the box, dan mari kerahin semua semangat kalian to prepare more for the next stages. Sekian acara kita hari ini, karena kita awali dengan doa, mari kita tutup juga acara kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Kami ingatkan lagi kepada teman-teman peserta untuk mengisi feedback pada link yang diberikan di kolom chat, karena sertifikat peserta akan diberikan kepada peserta yang mengisi link feedback hari ini. Dan bagi teman-teman juga yang ingin berdonasi untuk Peduli Indonesia tahun 2021, boleh juga nih langsung diklik link di kolom chat ya. Terima kasih teman. Kami ucapkan, saya Marata, mohon pamit undur diri, salam sehat dan semangat selalu. Thank you semuanya, dadah, sukses ya. Thank you Jogja juga ya, keren acaranya. Terima kasih Kak Abdur. Yuk.